Shalom Pak Jacob dan teman-teman. Pada kali ini saya akan menjelaskan dua soal dari yang kelompok kami kumpulkan, yaitu kelompok 7 mengenai distribusi geometri. Jadi sebelum saya menjelaskan soal yang telah di dua soal, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu distribusi geometri. Jadi, distribusi geometri itu merupakan bentuk khusus dari binomial negatif dengan n kali percobaan dan berakhir ketika pertama kali ditemukan sukses. Seperti itu. Nah, ciri-ciri dari distribusi geometri itu dilakukan percobaannya berulang-ulang kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dan juga saya menemukan soal di dalam UAS, kalau misalnya nih masuk di UAS, itu ada soal dari 5 kali percobaan sampai ditemukan satu sukses, atau dari 3 kali percobaan ditemukan dari percobaan yang ketiga itu sukses kayak gitu. Itu berarti dia pakai distribusi geometri konsep penyelesaiannya. Terus dari konsep dari kalau kita menyelesaikan soal pakai distribusi geometri itu probabilitas suksesnya itu tiap ulangannya itu sama dan itu pasti lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Jadi 0 kurang dari P kurang dari 1 gitu. Bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari aja. Jadi nggak boleh 1 aja nggak boleh. Jadi pasti lebih kecil dari 1. Itu probabilitasnya. Seperti itu. Terus percobaan itu dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh 1 kali sukses. Gitu. Itu distribusi geometri. Itu jadi ciri-cirinya seperti itu. Nah, di sini rumusnya itu adalah G X P sama dengan P Q pangkat X minus 1. Seperti itu ya. Nah, P itu apa, Q itu apa, dan X itu apa. P itu merupakan besarnya suatu peluang. Jadi kalau di soal ini kan ini ada diketahui probabilitas seorang perempuan tidak menyukai poligami 80%. Berarti P-nya tuh 80%. 80% di sini saya tulis 8/10. Jadi disederhanakan dari 80/100 ya. Jadi 8/10. Terus kalau misalnya P itu peluang yang ada di soalnya itu kan, sedangkan Q itu kebalikannya. Jadi ya nggak setuju lah sama si peluang yang ada di soal itu, atau Q itu tuh berkebalikan dengan pernyataan P. Jadi kalau P, tapi bukan berarti berkebalikan karena di sini 8/10 berarti Q-nya 10/8, bukan. Tapi berarti Q-nya itu adalah 1 dikurangi dari P. Seperti itu. Jadi di sini 1 dikurangi 8/10 sama dengan 2/10. Makanya seperti itu. Terus, X itu apa? X itu adalah banyaknya sampel yang diinginkan di mana pernyataan P itu muncul gitu. Jadi kalau di sini kan ada sampelnya ada berapa orang? 3 orang wanita kayak gitu. Jadi X-nya sama dengan 3. Kalau misalnya di sini nanti sampelnya itu ada 100 ya berarti X-nya 100 seperti itu. Nah, di sini kita akan mulai mengerjakan soal yang pertama, yaitu di sini probabilitas seorang perempuan tidak menyukai poligami ada 80%. Nah, terus diminta kita menentukan probabilitas seorang memerlukan 3 orang wanita sampai ditemukan wanita yang tidak menyetujui poligami. Jadi sama ya, kita ditulis dulu lah diketahuinya apa aja. Yang diketahui kan P, 8/10, 80% kayak tadi. Q-nya kan 1 kurangi 8/10 sama dengan 2/10. Terus X-nya sama dengan 3. Jadi kita masuk penyelesaian. Penyelesaiannya kan G, XP sama dengan PQ pangkat X minus 1. Terus kita turunkan lah di sini. Kan G, XP. X-nya 3, P-nya 8/10. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini langsung aja berarti kita tulis. Berarti 8/10, P-nya kita masukin ya. Kita substitusiin ke rumus yang ada. Jadi P-nya 8/10, Q-nya 2/10, X-nya 3 dikurangi 1. Jadi 8/10 dikali 2/10 pangkat 2. Karena 3 dikurangi 1 kan 2 kan. Terus kita pangkatkan. Terus jangan lupa jangan dipangkatkan semua. Yang dipangkatin tuh cuma yang belakang aja.
sama dengan 8/10 dikali 4/100, kan 2 pangkat 2, 4, 10 pangkat 2, 100. Terus kita kali 32/1000. 32 bagi 1000 sama dengan 0,032. Jadi dari probabilitas seorang sosiologi memerlukan 3 orang wanita sampai diperoleh wanita yang tidak setuju poligami itu sebesar 0,032. Seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut ke soal yang kedua ya, untuk lebih memperjelas lagi mungkin. Kalau misalnya di soal yang pertama tadi kurang jelas. Ini, di soal yang kedua, dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata dari 10 butir hasil produksi cacat. Jadi, kan ada suatu pabrik itulah ya. Dia tuh memproduksi barang gitu misalnya. Dari 100 produksi itu ada 1 yang cacat. Jadi setiap 100 produksi ada 1 yang cacat. Terus di sini tuh ditanya berapa sih peluang memeriksa 5 butir dan baru menemukan yang cacat itu di butir kelima. Jadi ditanya nih, kalau misalnya kita meriksa 5 butir hasil produksi, terus kita bakalan nemu di butir yang kelima produksi itu cacat itu peluangnya berapa kayak gitu. Jadi kita langsung aja tulis diketahui P. P-nya itu kan peluangnya tadi. Kan ada 1 dari 100. Berarti 1 dibagi 100 0,01. Q-nya 1 dikurangi 0,01 sama dengan 0,99. X-nya 5. Karena ini kan ruang sampelnya ada 5 butir. Berarti 5 kali 5 kan berarti 5X. Terus kita kerjakan seperti yang di atas tadi. J XP sama dengan PQ pangkat X minus 1, berarti G 5 0,01 sama dengan 0,01 dikali 0,99 pangkat 5 kurangi 1. Berarti 0,01 dikali 0,99 di pangkat 4. Kita pangkatin dulu, terus kita kali ke depan, hasilnya 0,0096. Jadi, peluang memeriksa 5 butir dan baru menemukan yang cacat di butir kelima adalah 0,096. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika dalam proses penjelasan saya terlalu cepat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih teman-teman.